Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Bule dari program studi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan kelas A semester 4 dengan NIM 13462.22.095. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara perhitungan bor, AFLOS, TOI, dan BTO, dan juga cara menggunakan grafik Barber-Johnson. Seperti yang kita ketahui, setiap rumah sakit memiliki beberapa unit instalasi. Salah satunya yaitu perawat inap. Di dalam pengelolaan unit rawat inap terdapat salah satu aspek yang perlu diperhatikan, yaitu pengelolaan tempat tidur pasien. Nah, kenapa sih pengelolaan tempat tidur itu penting? Karena apabila tempat tidur tidak dikelola dengan baik, kemungkinan pelayanan juga tidak akan berjalan dengan baik, atau dengan kata lain, pelayanan itu buruk. Lalu bagaimana rumah sakit bisa mengetahui dan mengevaluasi penggunaan tempat tidur di unit rawat inap? Agar rumah sakit bisa mengetahui ini dan mengevaluasi penggunaan tempat tidur di unit rawat inap, dibutuhkan suatu indikator yang digunakan dalam statistik seperti bor, AFLOS, TOI, dan BTO. Di indikator yang pertama ada bor, yaitu sebuah angka yang menunjukkan persentase penggunaan tempat tidur di periode tertentu. Dengan rumus bor yaitu O per A dikali 100%, dengan keterangan O itu adalah rata-rata tempat tidur yang terisi, sedangkan A adalah jumlah tempat tidur yang tersedia. Kemudian indikator yang kedua ada AFLOS, yaitu sebuah angka yang menunjukkan rata-rata hari pasien yang dirawat. Dengan rumus AFLOS O dikali 365 per D, dengan keterangan O adalah rata-rata tempat tidur yang terisi, sedangkan D adalah jumlah pasien keluar hidup maupun mati. Sedangkan angka 365 merupakan angka periode dalam satu tahun. Apabila kita ingin menghitung periode 1 bulan saja, maka angka 365 itu bisa diganti menjadi 30. Kemudian indikator yang ketiga yaitu TOI adalah rata-rata hari sebuah tempat tidur tidak terisi. Dengan rumus TOI yaitu A dikurangi O dikali 365, dengan keterangan A adalah jumlah tempat tidur yang tersedia, O adalah rata-rata tempat tidur yang tidak terisi, maksudnya yang terisi, kemudian D adalah jumlah pasien yang keluar hidup maupun mati. Kemudian indikator yang keempat yaitu BTO adalah rata-rata jumlah tempat tidur yang digunakan oleh pasien dalam periode, dengan rumus BTO adalah D per A, dengan keterangan D adalah jumlah pasien keluar hidup maupun mati. Kemudian A adalah jumlah tempat tidur yang tersedia. Dari penjelasan tersebut kita bisa simpulkan yang pertama bor yaitu persentase penggunaan tempat tidur yang hasilnya selalu persen. Dalam standar, bor dinyatakan ideal apabila berada di angka 75% hingga 85%. Yang kedua, AFLOS yaitu rata-rata lamanya hari pasien dirawat. Dalam standar, AFLOS dinyatakan ideal apabila berada di angka 3-12 hari. Kemudian yang ketiga, ada TOI yaitu lamanya tempat tidur tidak terpakai. Dalam standar, TOI dinyatakan ideal apabila berada di angka 1 hingga 3 hari. Dan yang terakhir adalah BTO, yaitu jumlah tempat tidur digunakan. Jadi kita menghitung satu tempat tidur bisa dipakai berapa kali. Dalam standar, BTO dinyatakan ideal apabila tempat tidur digunakan lebih dari 30 kali per tahun. Setelah penjelasan singkat tadi, mari kita simak contoh kasus berikut. Di bulan Januari tahun 2017, diketahui Rumah Sakit Harapan Bunda terdapat tempat tidur pasien sejumlah 872. Pasien baru sejumlah 3,27. Pasien pulang hidup sejumlah 2,925 pasien. Pulang mati sejumlah 289. Kemudian lama dirawat sejumlah 19,152 hari. Dan hari perawatan 18,638 hari. Anda sebagai seorang perekam medis ditugaskan untuk menghitung. Yang pertama menghitung bor, AFLOS, TOI, dan BTO. Yang kedua, gambar dalam bentuk grafik Barber-Johnson. Yang pertama, kita menghitung indikator bor seperti yang sudah dijelaskan. Rumus bor adalah seperti berikut. Dengan keterangan O adalah rata-rata tempat tidur terisi, sedangkan A adalah jumlah tempat tidur yang tersedia.
Di sini permasalahannya di soal tidak diketahui berapa rata-rata tempat tidur yang terisi. Jadi, untuk mencari O atau rata-rata tempat tidur yang terisi, kita menggunakan rumus hari perawatan dibagi jumlah periode di soal. Diketahui hari perawatan sejumlah 18,638. Lalu diberi periode yaitu 31 dan hasilnya yaitu 601. Kembali lagi ke rumus Bohr. Tadi sudah kita hitung yang 601. Sedangkan A atau jumlah tempat tidur yang tersedia yaitu 872. Lalu kita kalikan dengan 100% dan hasilnya yaitu 69%. Jadi nilai Bohr yaitu 69%. Selanjutnya menghitung indikator of loss dengan rumus seperti berikut. Karena tadi untuk nilai O-nya sudah kita hitung. Jadi langsung saja O-nya kita isi 601 untuk periode angka 365 itu diganti 30 31 karena kita menghitung periode dalam bulan Januari saja atau cuma 1 bulan. Lalu dibagi 3214. Angka 3214 atau B adalah penjumlahan pasien keluar hidup dan pasien keluar mati. Setelah dihitung, ketemulah hasilnya yaitu 5,8. Jadi nilai of loss yaitu 5,8 hari. Selanjutnya menghitung TOI dengan menggunakan rumus seperti berikut. Setelah itu langsung kita masukkan angkanya yaitu 872 dikurangi 601 dikali 31 per 3214. Hasilnya yaitu 2,6. Jadi nilai TOI-nya adalah 2,6 hari. Kemudian indikator terakhir BTO dengan rumus seperti berikut. Untuk D yaitu 3214 dibagi A yaitu 872, hasilnya 3,68. Jadi nilai BTO yaitu 3,68 kali. Di soal yang ketiga kita akan menggambar grafik Barber-Johnson. Nah, sebelum masuk ke langkah-langkah menggambar, kita rangkum dulu hasil perhitungan indikator yang tadi untuk nilai Bohr yang sudah kita hitung tadi, yaitu 69%, of loss 5,8, TOI 2,6, dan BTO 3,68. Selanjutnya, dari hasil ini kita akan mengubahnya menjadi angka koordinat. Pertama, kita akan mencari titik koordinat indikator Bohr dari angka 69%. Untuk mencari titik koordinat Y, yaitu P dibagi 10. Sedangkan titik koordinat X yaitu nilai Y dikurangi 10. Kita masukkan titik Y terlebih dahulu. Angka P adalah nilai Bohr. Jadi 69 dibagi 10 yaitu 6,9 dan titik X 6,9 dikurangi 10 yaitu 3,1. Selanjutnya BTO dari angka 3,68 akan kita ubah menjadi titik koordinat untuk X dan Y. Rumusnya sama, yaitu periode dibagi B adalah nilai BTO. Jadi 31 dibagi 3,68 yaitu 8,4. Khusus untuk nilai of loss dan TOI tidak perlu dirubah menjadi angka koordinat. Jadi nilai of loss 5,8 sebagai koordinat Y dan nilai TOI 2,6 sebagai koordinat titik X. Oke, tadi itu adalah langkah-langkah dalam menghitung Bohr, of loss, TOI, dan BTO. Nah, kemudian langsung saja dalam tutorial kali ini kita akan beberapa langkah, yaitu yang pertama adalah cara mendapatkan nilai Bohr, BTO, loss, dan TOI. Itu 4 nilai indikator, multiplier, dan koordinat. Langkah kedua adalah mengubah nilai indikator tersebut ke dalam nilai koordinat. Kemudian nilai koordinat tadi juga kita ubah ke dalam grafik. Dan yang terakhir adalah membuat era efisiensi. Kenapa langkah pertama itu kita harus mendapatkan nilai Bohr, BTO, dan loss, TOI? Di sini saya berasumsi bahwa teman-teman sudah memahami definisi dari semua nilai indikator, multiplier, dan koordinat, yaitu nilai Bohr, BTO, of loss, dan TOI. Sebelum membuat grafik, kita harus mendapatkan keempat nilai tersebut secara benar. Jika kita dapatkan nilai yang benar,
maka keempat nilai tersebut akan bertemu atau memotong pada satu titik, yaitu X dan Y di dalam grafik. Jika keempat nilai tersebut tidak memotong pada satu titik, maka ada kemungkinan kesalahan perhitungan atau datanya tidak valid. Ya, kita lihat contohnya. Pada contoh ini, keempat nilai indikator tersebut memotong pada satu titik. Dan jika dari keempat nilai itu tidak ada yang salah atau tidak valid, maka hasilnya akan seperti ini. Keempat garis tersebut tidak memotong pada satu titik. Ada satu garis yang melenceng. Nah, kemudian langkah kedua adalah mengubah nilai indikator mutu pelayanan rawat inap ke dalam nilai koordinat sumbu Y. Untuk mengubah nilai indikator ke dalam nilai koordinat, kita membutuhkan rumus. Namun, ada yang harus dipahami bahwa dalam grafik Barber-Johnson, nilai berperan sebagai sumbu X dan aflos itu berperan sebagai sumbu Y. Maka untuk mengubah nilai bor ke dalam nilai koordinat, maka kita mendapatkan rumus untuk nilai aflosnya atau sumbu Y. Nah, itu sama dengan bor dibagi dengan 10 atau nilai bor dibagi dengan 10. Sedangkan untuk nilai Y atau sumbu X, yaitu 10 dikurangi nilai sumbu Y atau nilai aflos. Contohnya, jika nilai bor 80%, maka nilai koordinat untuk aflos yaitu 80 bagi 10 sama dengan 8. Maka nilai koordinatnya yaitu 10 dikurangi 8 sama dengan 2. Sehingga titik koordinat bor itu adalah 80%, pada grafik adalah 2,8. Kemudian untuk BTO, nilai sumbu X dan sumbu Y-nya adalah sama. Maka rumusnya adalah jumlah hari periode dibagi dengan BTO. Contoh, jika nilai BTO 45 kali pada tahun 2018, maka nilai koordinat BTO adalah periodenya di sini. Karena periodenya di sini 1 tahun, maka jumlah hari periodenya adalah 365 hari. Jadi pembulatannya dibagi dengan 45, maka hasilnya adalah 8,1 kali, yaitu 8,1. Jadi 8,1 ini adalah nilai aflos dan juga nilai TOI-nya. Kemudian untuk nilai TOI dan aflos tidak perlu lagi kita ubah ke dalam rumus karena nilai ini nanti menjadi penentu titik potong pertemuan garis bor dan BTO. Contoh, di sini kita sudah punya nilai bor 69, BTO 3,8, kemudian nilai aflosnya 5,8 dan TOI-nya adalah 2,6. Untuk membuktikan bahwa keempat nilai ini valid, maka jika dimasukkan ke dalam grafik, maka seharusnya 4 nilai ini akan berpotong pada satu titik. Jadi hasilnya akan seperti ini. Garis yang berwarna biru ini adalah garis bor, yaitu dari bor 69. Kemudian garis yang orange ini adalah garis BTO, yaitu 3,68, dan titik merah ini adalah perpotongan antara garis bor BTO, yaitu 2,6. Ini adalah titik potongnya dari nilai alos dan TOI ini. Setelah kita mendapatkan nilai koordinat tadi, harusnya kita ubah lagi nilai koordinat tadi ke dalam grafik scatter atau scatter chart. Oke, di sini kita punya contoh kasus. Di sini Rumah Sakit Umum Amirullah mempunyai nilai indikator selama bulan Januari 2019 adalah sebagai berikut. Pertama, nilai bor adalah 69%. Kemudian, nilai BTO adalah 3,68 kali. Nilai aflosnya sebesar 5,8 hari dan nilai TOI-nya sebesar 2,6 hari. Di sini tugasnya adalah masukkan perbandingan tersebut ke dalam grafik Barber-Johnson. Oke, kita sudah masuk ke dalam Excel. Di sini sumbu Y itu nilai bor itu dibagi 10. Kemudian untuk sumbu X itu 10 dikurangi sumbu Y, jadi 3,1. Kemudian untuk sumbu X aflosnya kita taruh saja 0, kemudian sumbu Y nya itu 5,8. Jadi kita tulis saja di sumbu Y nya itu 5,8. Kemudian untuk TOI, dia sumbu X nya 2,6
kemudian untuk sumbu Y nya itu 0. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan tabel atau grafik. Kita masuk insert, kemudian kita pilih charts, kita masukkan saja scatter ya. Kemudian di sini saya akan rubah warnanya jadi hitam ya, kita ubah warnanya jadi hitam agar lebih jelas. Kemudian kita posisikan dengan baik agar lebih mudah dilihat. Kemudian untuk judulnya sendiri itu kita bisa ganti. Sini saya akan menggantinya menjadi grafik Barber Johnson. Kemudian kita pilih add chart, kemudian kita ke axis dan kita pilih saja yang horizontal. Kemudian kita pilih lagi di menu add chart, tapi sebelumnya mungkin kita perlu mengganti ya, kita masukkan dulu yang vertikalnya. Kemudian kita bisa mengganti dari judul dari horizontal dan vertikalnya itu menjadi Avalos, dan satunya menjadi nilai toy ya, kurang lebih seperti itu bisa dilihat untuk grafiknya. Kemudian kita bisa ke add chart lagi dan legend, kita pilih yang right, kita bisa pilih yang right ya, untuk keterangan dari garis-garis tersebut. Kemudian untuk legend ini sendiri kita juga bisa mengganti nama atau judul. Kita pilih select data, kemudian kita pilih edit, dan untuk namanya sendiri kita bisa ganti. Di sini saya pakai namanya bor agar lebih memperjelas. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk angka-angkanya kita bisa ganti, kita pilih format axis, dan untuk minimum dan maksimumnya kita bisa setting. Di sini saya ganti untuk minimumnya, minimum dan maksimum. Ada juga mayor dan minor. Kita bisa custom di sini sesuai yang dibutuhkan. Ya, sini saya mengganti untuk maksimumnya dan juga mayornya 1,0, dan juga untuk minor ada di 0,2. Kemudian di sini kita bisa menambahkan minor. Kita klik kanan, kita pilih add minor untuk menambahkan garis-garis di grafik. Terus sebentar kita perbesar dulu untuk grafiknya. Kemudian yang untuk Avalosnya juga kita bisa setting untuk maksimum, minimum, mayor dan minornya sesuai kebutuhan teman-teman ya. Saya ingin mengganti untuk maksimum dan mayor, kemudian minornya ya, kurang lebih seperti itu. Dan kita juga bisa menambahkan minor
Untuk garis-garisnya kita klik kanan, kemudian kita pilih add minor. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian sini kita bisa klik kanan, kemudian select data, lalu kita pilih add, kita tambahkan untuk BTO nya, kita tulis dulu judulnya BTO, kemudian untuk nilai X nya kita pilih yang berada di tabel ini ya, BTO nya kita langsung saja kita blok untuk nilai BTO nya ya, untuk sumbu X, kemudian untuk sumbu Y nya juga kita bisa blok. Nah, muncul garis-garis seperti ini, kita klik OK, lalu kita klik OK lagi. Nah, seperti ini bisa kita lihat. Kemudian kita pilih lagi select data, dan kita pilih add, kemudian kita pilih judulnya ya, untuk titik potong, kesalahan ya. Sebentar, ulang, kita klik kanan, kemudian select data, lalu kita pilih add, kita beri nama titik potong, kemudian untuk sumbu X dan Y nya kita bisa ambil di tabel ini ya, yang tertulis titik potong, kita blok untuk sumbu X dan sumbu Y nya, kita masukkan di sini, kemudian kita klik OK dan kita klik OK, lalu kita bisa klik pada titik tersebut, kita bisa klik untuk mengcustom titik tersebut agar lebih jelas ya. Langsung saja kita pilih pada format data, kita akan memberi bentuk atau warna agar lebih memperjelas titik tersebut. Kita pilih marker option, kemudian kita pilih yang built-in, lalu kita pilih yang bulat mungkin, kemudian untuk size nya kita bisa perbesar agar lebih terlihat. Nah, agar lebih mempertajam lagi titiknya, kita bisa beri warna. Kita pilih di sini fill, kemudian untuk colornya kita bisa ubah. Sini saya pilih warna merah agar lebih jelas. Nah, seperti ini kurang lebih untuk titik potongnya. Untuk agar lebih memperjelas titik potong ini, kita bisa tambahkan keterangan atau semacam angka. Kita pilih add chart, kemudian kita pilih data label ya, kita bisa pilih yang paling bawah mungkin ya, agar lebih memperjelas ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa lihat di titik berapa titik potong tersebut ya. Mungkin saya akan mengubah warnanya dari angka tersebut agar lebih mungkin tidak perlu diubah, seperti itu saja. Kemudian kita akan menambahkan lagi untuk garis efisiensi pada grafik ini. Langsung kita pilih select data, ini kita pilih add ya. Di sini kita bisa lihat ada tabel yang di bawah tabel grafik. Kita bisa pilih blok untuk sumbu X dan sumbu Y nya untuk membuat garis efisiensi. Sebenarnya ini hanya opsional saja. Kalau untuk lebih memperjelas, kita bisa tambahkan garis ini
kita pilih OK, kemudian kita select data lagi, kita add, tambahkan lagi untuk sumbu X dan sumbu Y nya ya. Untuk sumbu X kita blok, kemudian sumbu Y nya kita blok lagi, kemudian kita pilih OK ya, muncul garis seperti itu. Sekali lagi saya ingatkan ini hanya opsional ya teman-teman. Ini kita select data lagi, kita pilih sumbu X yang di bawahnya lagi, kita blok, kemudian untuk sumbu Y nya juga kita bisa blok di sini, kemudian kita pilih OK. Nah seperti ini kurang lebih. Untuk garis-garisnya sudah 3 garis yang kita buat di sini untuk garis efisiensi. Kita langsung pilih saja ya, sudah tidak ada lagi yang kita bisa tambahkan, mungkin cuma itu. Kita bisa langsung klik saja OK jika sudah tidak ada yang diganti lagi. Kita pilih OK. Selanjutnya mungkin kita akan menghapus beberapa keterangan, tapi kita ganti warna dari garis efisiensi tersebut agar lebih rapi. Kita beri satu warna saja, saya pilih warna hijau di sini. Untuk bayangannya atau yang menyala ini bisa kita hilangkan saja. Kita pilih di glow, kemudian kita pilih untuk bayangannya, untuk glownya itu no glow saja atau tidak usah pakai glow ya, kita hilangkan saja. Kita pilih no glow ya, sudah selesai untuk garis efisiensinya. Kemudian mungkin kita bisa menambahkan teks. Kita bisa menambahkan teks pada bagian garis efisiensi. Kita pilih saja di insert, kemudian teks. Kita pilih warna biru mungkin, kemudian kita ganti keterangannya menjadi efisiensi ya. Kita bisa tempatkan di dalam garis salah, kita perkecil dulu untuk ukuran fontnya. Kita bisa perkecil, mungkin untuk warnanya warna putih, mungkin saya lebih suka warna putih ya. Kita bisa ganti warnanya juga, itu terserah teman-teman. Jika sudah, kita bisa tempatkan huruf ini ke dalam garis efisiensi untuk keterangan ya, agar lebih mempertegas atau memperjelas garis tersebut. Kita bisa tambahkan keterangan seperti ini. Kita tulis saja efisiensi ya, dan kita paskan ke dalam garis ya. Sudah seperti itu. Kemudian untuk keterangan yang berada di sebelah kanan ini mungkin kita bisa hilangkan. Ya, kita pakai satu keterangan saja. Sebentar. Ya, kita pilih dulu untuk keterangan yang mau dihapus. Sebentar, kita pilih, lalu kita klik delete ya. Dan yang satunya lagi
Jadi kita pilih satu saja untuk mewakili dari ketiga garis tersebut. Kemudian kita bisa pilih select data, lalu kita edit. Untuk garis efisiensinya kita langsung beri nama saja daerah efisiensi, kita pilih OK. Nah, seperti ini sudah selesai. Untuk grafiknya bisa kita lihat di sini sudah jelas. Jadi untuk semua garisnya itu bertemu di satu titik, tetapi masih berada di luar garis efisiensi. Tapi sudah berada pada satu titik, itu sudah menjadi tanda bahwa data tersebut valid. Nah, berikutnya adalah cara untuk membuat sensus harian. Jadi untuk cara membuat sensus harian ini saya tidak bisa menjelaskan lebih lengkap karena saya tidak memiliki data rumah sakit terutama untuk sensus harian ini, sehingga saya tidak bisa membuat atau memberikan cara untuk menghitung atau membuat sensus harian tersebut. Jadi mohon maaf jika video ini tidak sampai 40 menit karena untuk bagian ini saya tidak bisa jelaskan lebih rinci lagi. Tapi saya akan berusaha untuk menjelaskan apa adanya, apa yang saya tahu saja. Untuk membuat sensus harian ini itu terdapat 7 langkah. Yang pertama itu tentukan waktu sensus. Biasanya itu sensus harian dilakukan pada waktu tertentu pada setiap hari. Kalau untuk sensus harian, misalnya pada pukul 00 atau pukul 8 waktu setempat, pilihlah waktu yang paling cocok untuk rumah sakit dan pastikan untuk konsisten dalam melakukan sensus setiap hari. Jadi itu sensus harus dilakukan setiap hari dan harus konsisten. Kemudian yang kedua, buat format sensus. Jadi buat format atau formulir untuk mencatat informasi yang diperlukan. Informasi yang biasanya dicatat meliputi jumlah pasien di tiap kategori. Jadi bukan cuma satu kategori saja, melainkan ada beberapa kategori seperti rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dan juga jumlah tempat tidur yang tersedia, jumlah pasien yang dirawat dalam perawatan intensif, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu catat data. Jadi pada waktu sensus yang telah ditentukan, itu biasanya petugas atau pereka medis yang ditugaskan akan mencatat jumlah pasien dan informasi lain yang relevan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat itu menghitung total. Jadi jika semua telah dicatat, maka akan dihitung untuk totalnya. Jadi hitung total pasien dalam setiap kategori serta total tempat tidur yang tersedia. Jadi untuk tempat tidur juga itu akan dihitung. Dan analisis data. Yang kelima adalah analisis data. Jadi setelah mendapatkan data sensus harian, analisislah untuk memahami tren, pola, dan kebutuhan rumah sakit. Informasi ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan terkait manajemen pasien dan sumber daya. Jadi ini salah satu manfaat ya yang paling utama dari sensus ini itu untuk mengetahui apa saja yang ada di rumah sakit, terutama di perhitungan ini untuk memaksimalkan pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi sangat penting sekali untuk menghitung atau membuat sensus harian ini. Kemudian yang keenam ada rekam data. Penting untuk menyimpan catatan sensus harian dengan baik untuk referensi di masa mendatang dan untuk melacak perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi untuk sensus harian ini tidak hanya digunakan dalam satu waktu saja. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi di masa akan mendatang. Kemudian yang ketujuh, evaluasi dan peningkatan. Jadi secara proses sensus harian untuk memastikan efisiensi dan akurasi. Lakukan perbaikan jika diperlukan untuk meningkatkan
kualitas dan kegunaan data sensus. Jadi pastikan bahwa proses dari sensus harian ini dilakukan dengan teliti dan akurat, dan juga harus konsisten. Karena informasi yang diperoleh dari sensus sangat penting dalam manajemen rumah sakit. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika tidak mencukupi waktu yang ditentukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.